Kinerja jajaran Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam melakukan optimalisasi pendapatan dipertanyakan. Sampai dengan akhir triwulan ketiga ini, realisasi capaian pendapatan yang bersumber dari retribusi parkir terbilang sangat rendah, yakni baru mencapai sekitar 10% dari target yang telah ditetapkan. Sebagai pusat jasa dan perdagangan, sektor parkir kendaraan bermotor seharusnya bisa menjadi ladang potensial sumber pendapatan asli daerah. Namun sayangnya, sumber potensi tersebut sampai saat ini belum mampu digarap secara optimal. Pada tahun anggaran 2021 ini saja misalnya, hingga memasuki akhir triwulan ketiga, sumbangan retribusi parkir kendaraan tepi jalan terhadap pendapatan asli daerah capaiannya terbilang sangat rendah. Di mana sampai saat ini realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan baru mencapai sekitar 10% dari total target yang ditetapkan, yakni sebesar 18,5 miliar rupiah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram M. Saleh pun menyampaikan alibinya soal rendahnya realisasi retribusi parkir. Dijelaskannya ada sejumlah kendala yang mereka hadapi di lapangan, sehingga menyebabkan capaian retribusi parkir masih sangat rendah. Di mana selain sistem pengelolaan parkir belum berjalan optimal karena minimnya dukungan sarana dan prasarana, jumlah titik parkir yang menerapkan sistem pembayaran non-tunai juga masih minim, yakni baru sekitar 24%. Kondisi ini diperparah dengan minimnya dukungan anggaran operasional bagi pihaknya dalam melakukan pengelolaan parkir tepi jalan, di mana anggaran yang diberikan untuk operasional hanya sekitar 400 juta rupiah. Sementara target yang dipatok mereka nilainya sangat tinggi, yakni sebesar 18,5 miliar rupiah. Sehingga dengan kondisi tersebut, M. Saleh mengaku tidak bisa seperti Superman atau manusia super yang dipaksa mengejar target selangit tanpa didukung anggaran yang mencukupi. M. Saleh menyatakan, dalam upaya optimalisasi pendapatan, ada sejumlah langkah yang mereka siapkan, mulai dari mengintensifkan penagihan, memperkuat pengawasan, serta gencar melakukan operasi penertiban. Meskipun demikian, dengan melihat sisa waktu yang ada, M. Saleh pesimis penerimaan yang bersumber dari retribusi parkir bisa mencapai target. Bisa kita capai yang sisanya itu yang sekitar maksimal berapa kita dapat nih dengan 2 bulan tersisa nih? Potensinya berapa persen naiknya? sampai akhir tahun berapa kira-kira kita dapatnya? Sampai akhir tahun palingan 3, ya? Mudah-mudahan bisa 3 miliar. 3 miliar. 3 miliar. Mudah-mudahan bisa 3 miliar. Sedikit langkahnya. Iya. Sebab mana 3 miliar? Target kita 18 miliar lebih kan? Iya. Dana yang ada cuma 413 juta. Apanya? Target 18. Iya. Yang 18 untuk cari uang 18 itu hanya dikasih uang 413 juta tahun. Ibu pikir itu pernah lah ente itu. Hah? Pernah. Sementara itu, Sekda Kota Mataram Effendi Eko Sastiwito mengaku bisa memaklumi kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram sehingga belum mampu bekerja maksimal dalam mengoptimalkan pendapatan retribusi parkir tepi jalan. Menurutnya, untuk bisa melakukan optimalisasi, maka sudah sewajarnya beban target pendapatan yang tinggi harus diselaraskan dengan dukungan sumber daya manusia maupun anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. Untuk itu, rendahnya capaian pendapatan retribusi parkir pada tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pengelolaan parkir di tahun-tahun berikutnya. Itu juga bagian dari evaluasi kinerja. Seperti kita sampaikan tadi, memang ketika kita ingin menuntut pendapatan besar, tentu kan kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan, baik dari sisi SDM-nya maupun dari kebutuhan sarana prasarananya. Dalam hal ini juga terkait juga dengan anggaran yang dikelola untuk itu, gitu. Itu bagian dari evaluasi. Oleh karenanya, ketika kita menuntut peningkatan pendapatan dari yang bersumber dari
retribusi parkir, tentunya juga kita harus penuhi itu. Nah, ini juga kan berkaitan dengan bentuk pelayanan kita kepada masyarakat juga harus kita tingkatkan. Irham Rashidi, Lombok TV, Mataram.